Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-azim. Jamaah tarawih Masjid Fatullah di Jakarta yang insyaallah kita semua memuliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah 10 hari dan malam 11 ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang majikan meminta kepada karyawannya untuk mengambil hasil, majikannya ini membudidaya kerang atau mutiara yang berada di dasar lautan. Atas izin majikannya dan perintah majikannya, karyawan tadi akhirnya mempersiapkan diri dengan alat selam dan diingatkan oleh majikannya bahwa kalian menyelam hanya diberi waktu 8 jam, karena menyelam ke dasar lautan itu menggunakan tabung 8 jam. Akhirnya tentunya karyawan tadi manut atau nurut sama majikannya dan menyelam ke dasar lautan, mengambil hasil budidaya mutiara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika nyelam di dasar lautan, karyawan tadi rupanya terlena dengan indahnya di dasar lautan, dengan pesona yang ada di dasar lautan, sehingga dia lupa diri, lupa dengan diberikan waktu oleh majikannya hanya 8 jam, dan akhirnya lupa itulah tidak kembali lagi ke atas. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita dilahirkan menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ada batasnya, dan batasnya kita tidak tahu sampai kapan. Ada yang 50 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 100 tahun. Tapi kita tentunya juga jangan sampai terlena hidup di dunia ini. Banyak godaan-godaan, banyak sekali rintangan, bahkan banyak yang membuat kita menggiurkan. Inilah di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wasobatkum musibatul maut." Musibah yang paling berat adalah kematian. Tapi banyak para ulama, bukan kematian yang sesungguhnya musibah itu. Musibah yang paling berat adalah musibah di mana manusia tidak ingat akan kematian. Itu musibah yang paling berat, musibah yang paling dahsyat. Banyak di antara kita kadang-kadang kita tidak pernah mengingat akan kematian. Sesungguhnya ayat tadi menerangkan bahwa musibah yang paling besar adalah kematian. Orang yang paling buruk di dunia ini adalah orang yang tidak pernah mengingat kematian. Sebaik-baik manusia adalah senantiasa ingat akan kematian. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita membaca surat Yasin. Kadang-kadang ibu-ibu pengajian berapa kali itu pengajian di sini Yasin, pengajian di Yasin. Tapi kadang-kadang kita tidak mengupas secara dalam. Jadi kita baca di dalam surat Yasin, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami, tangan mereka memberikan kesaksian, kaki mereka memberikan kesaksian. Ini mudah-mudahan dengan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penuh pengampunan, di mana Allah Maha Rahman dan Rahim, tentunya kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan
Subhanahu wa taala, kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang ulama yang mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya akan ada bedanya. Ya. Biasanya tanda-tanda orang yang baik, orang yang takwa kepada Allah, orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, itu biasanya tanda-tandanya mungkin ada mendung matahari, ada langit yang begitu beda. Nah, ini juga termasuk seluruh malaikatnya Allah dari langit ke 1 sampai ke 7 juga cinta terhadap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, malaikat tertarik nih yang seperti ini. Sehingga malaikat izin sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya akan cabut ini hamba-Mu yang soleh, yang senantiasa taat kepadamu." Kata Allah, silahkan saja. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat sang pencabut nyawa tadi mau mengambil nyawa orang yang ahli ibadah, orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat tadi mau mencabut dari arah mulutnya, apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi adalah mulutnya itu membela sama yang membela yang ahli ibadah tadi. Ya malaikat, ini adalah hamba Allah, makhluk Allah yang senantiasa berzikir mulutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan untuk mencabut nyawa pada hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu keluarlah dari mulutnya serasa hal-hal yang baik, yang diucapkan selalu baik, selalu membaca Al-Quran, sehingga malaikat tadi bingung menghadap Allah lagi. Malaikat tadi mencoba mengambil rohnya dari arah tangannya, begitu juga dari tangannya juga berkata, tidak ada jalan wahai malaikat sang pencabut nyawa untuk mengambil roh atau jasad orang yang mulia ini. Jadi semua membela kita Bapak Ibu rahimahullah. Karena apa? Karena tangannya digunakan untuk memberikan sedekah. Jadi sedekah itu juga membela kita nanti di akhir di alam kubur. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, akhirnya malaikat tadi juga mencoba dari arah kakinya, begitu juga kakinya. Kakinya membela, wahai malaikat, kaki ini senantiasa dibawa dalam hal yang baik-baik. Kaki ini senantiasa berjalan di waktu subuh yang gelap, mendatangi Masjid Fatullah bin Jakarta untuk sholat ibadah, sholat berjamaah. Kaki ini digunakan dalam hal-hal yang baik. Akhirnya kami juga berkata, tidak jalan Anda mengambil roh dari jalan kaki ini. Begitu juga dari telinganya. Kesaksian telinga, buat telinga mendengarkan suara azan, telinga mendengarkan hal-hal yang baik, telinga mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya dari arah matanya. Nah, dari arah mata juga begitu. Wah, mata ini digunakan untuk hal-hal yang baik, digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk menolong saudara-saudaranya, digunakan untuk bersilaturahim, digunakan untuk hal-hal yang baik. Maka kajian tadi Yasin itu sebenarnya luar biasa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya orang yang senantiasa banyak membaca Al-Quran, insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku pengertian firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja." Ini Rasulullah kaget karena ayat tadi yang artinya pada hari tatkala sangkakala ditiup, maka berkumpullah kalian berbondong-bondong. Ini Rasulullah
merasa sedih, bahkan mencucurkan air mata. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa ya Rasulullah mencucurkan air mata? Ketahuilah wahai sahabatku, bahwa pada hari sangkakala ditiup, maka umatku akan digiring dari padang mahsyar menuju sampai titik yang disebut dengan titik, nanti kita akan melewati jembatan Sirat. Maka di dalam barisan-barisan itu juga banyak kejadian-kejadian. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, kita kenal dengan padang mahsyar, sudah menakutkan sekali. Tapi kadang kita melihat ada saudara-saudara kita begitu terlena, santai, tidak mempersiapkan diri. Jangankan di padang mahsyar yang katanya sejengkal dengan matahari, di kuburan pun bukan kita sudah siap belum ketika ditanya oleh malaikat. Perjalanan manusia yang sesungguhnya adalah bukan hanya di dunia, tapi perjalanan manusia sesungguhnya adalah di akhirat. Mulai kehidupan yang baru. Apalagi ketika nanti di padang mahsyar digiring, ini banyak itu. Jadi di situ dijelaskan mereka digiring dari kuburnya dalam keadaan tak bertangan, tak berkaki. Inilah orang-orang yang senantiasa tidak menjalin silaturahim, tidak ada persaudaraan dengan keluarganya, dengan tetangganya. Ada lagi yang berjalan digiring dari kuburnya masing-masing dalam keadaan menyerupai batu hutan, jeleknya luar biasa, hitam dan sebagainya. Mereka inilah barisan yang meremehkan sholat. As-sholat ala waqti. Ya. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh pengampunan, kita walaupun banyak sekali dosa-dosanya, insya Allah ya, bagaikan kalau kita lihat seekor kupu-kupu dulunya itu sangat menjijikkan, ya, sangat menjijikkan, tapi ketika sudah menjadi kupu indah sekali. Begitu juga di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat ini. Mudah-mudahan segala kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di akhir Ramadan nanti betul-betul menjadi mendapatkan la'alakum tattaqun, sehingga kita orang yang bersih dan kita diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.